Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang uh, apa reaksi dia jika kamu mengambil langkah untuk diam dalam hubungan ini. Ya, oke. Boleh kalian fokuskan pada seseorang, dianya ini siapa? Dan aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Apa reaksi dia jika kamu mengambil langkah untuk diam dalam hubungan ini? Heart with K. Di sini dia akan menyambut cinta, bertemu dengan seseorang ya, open your heart. Oke, jadi gini, dia ini ingin datang lagi ke kamu, kemudian ingin membuka kembali hatimu yang tertutup, kemudian dia ingin bersatu kembali dengan kamu ya, dan ingin bertemu dengan kamu, ingin membuat hubungan ini jadi sempurna. Seperti itu ya. Dia berarti di sini dia akan mengusahakan untuk membuka hatimu kembali padanya. Seperti itu. Oke, kita lihat lagi. Tuh kartunya ya, I want you, kata dia, karena dia masih menginginkan kamu ya. Makanya di sini dia datang lagi, kemudian membuka kembali hatimu yang telah tertutup ya, karena ini kayak hati dan kunci ya. Jadi hatinya ada padamu, kuncinya ada pada dia, seperti itu. Ketika kamu menutup hatimu, maka dia akan membuka dengan kunci yang dia miliki ya. Entah apa tuh nanti strategi atau cara dia akan membuka hatimu, tapi yang pasti di sini dia menginginkan kamu. Jadi kalau dia udah menginginkan kamu, berarti akan ada usaha dari dia ya untuk bisa meluluhkan hatimu lagi, seperti itu. Ada Eight of Swords ya di kartu pertama. Oke, ini pembacanya bisa terbolak-balik ya. Bisa ini ternyata kamu yang sedang mendiamkan dia atau dia yang mendiamkan kamu. Tapi di sini ceritanya ini tentang kalian lah ya. Jadi kalian situasikan aja dengan kondisi kalian. Nah, aku melihat di sini kalau ada Eight of Sword-nya tegak, berarti di sini dia menganggap hubungan ini tidak menguntungkan banget ya. Situasinya lebih tepatnya, situasinya itu tidak menguntungkan banget bagi dia, karena di sini dia merasa berada dalam suatu hubungan yang menunjukkan bahwa perasaan dia itu kayak terpojok dan terjebak dalam hubungan bersama kamu. Dan dia merasa bahwa seolah-olah kayak tidak ada jalan keluar di situasi sekarang kayak gitu ya. Dan hanya apa ya, gini,
karena dia itu hanya memikirkan kenapa situasi ini bisa terjadi, tapi bukan bagaimana caranya agar memperbaiki situasinya, seperti itu ya. Makanya dia di sini merasa selalu terjebak. Jadi dia hanya berfokus pada rasa sakit dia, kemudian rasa kecewa dia, dan situasinya yang memburuk kayak gitu. Ya makanya dia merasa terpojok dan kayak tidak bisa keluar dari situasi sekarang. Ya meskipun situasinya tidak sesederhana itu ya, mungkin ya secomplicated itu ya, masalahnya mungkin besar di antara kamu dan dia, atau yang sedang dia alami. Sebenarnya bisa kok ya, dia bisa menemukan cara untuk bisa lepas dari situasi yang saat ini penuh dengan konflik mungkin di antara kalian, atau situasi yang lagi perang dingin ya, saling diam, saling tidak peduli, saling tidak adanya perhatian satu sama lain gitu ya. Ada sebenarnya ya, cuman aku lihat dianya aja yang kayaknya hanya fokus pada kenapa hubungan ini tidak membaik gitu ya. Dan aku lihat juga di sini ini karena ada seseorang di sini yang terlalu mendramatisir hubungan kalian, mendramatisir keadaan, dan seolah-olah ini benar-benar krisis gitu ya. Dan akhirnya kalian mengalami kesulitan dan kalian berpikir tentang kenegatifan dalam hubungan ini, seperti itu. Dan akhirnya ya bentuknya ya kayak terlalu ekstrem, terlalu kacau, hubungannya kayak nggak bakalan bisa diselamatkan, kayak nggak ada jalan keluar, kayak mentok gitu ya. Dan aku lihat di sini memang hubungan ini mungkin ada seseorang yang terlalu kasar ya, entah itu dalam bersikap, dalam berbicara, atau dalam bertindak. Akhirnya timbullah kayak lawan dia ini merasa bahwa dia adalah korban, seperti itu. Dan aku lihat di sini kayak adanya keputusasaan dan ketidakberdayaan dalam diri dia ya saat ini. Dia kayak ngerasa putus asa banget. Oke, ketika kamu mendiamkan dia benar-benar merasa putus asa, dia merasa tidak berdaya ya, dia merasa kayak dia adalah korban ya, kayak dia butuh bantuan banget ya. Aduh lucu nih orang. Tapi gimana ya, aku lihat di sini dia tetap menunggu kamu untuk datang memperbaiki hubungan ya, memperbaiki hubungan. Jadi sebenarnya di sini dia pengennya kayak kamu loh yang datengin dia gitu ya. Queen of Swords, orangnya memang orang yang tidak logik ya, nggak masuk akal orang ini, mungkin dalam bersikap atau dalam memiliki prinsip atau pemikiran seperti itu. Dan memang mungkin sebenarnya dia inilah yang kasar ya, atau mungkin kamu ya, kalian situasikan aja lah ya dengan keadaan kalian. Gini, dia merasa bahwa kayaknya dia ini dihakimi oleh kamu. Jadi diamnya kamu itu adalah bentuk penghakiman dari kamu terhadap dia, dan kamu kayaknya ngerasa marah gitu ya, marah dengan dia, kamu kayak memusuhi dia ya, kamu kayak kejam sama dia, seperti itu deh ya ketika kamu mendiamkan dia. Jadi ini kayak bentuk dari perlawanan kamu ya, balasan dari kamu seperti itu atas tindakan dia ya. Jadi aku lihat juga di sini orang ini sebenarnya suka gampang banget ya kehilangan kesabaran dengan hal-hal yang sepele. Jadi bisa jadi orang ini terlalu sensitifan banget ya, sensitifan banget. Mungkin kalian juga ada perbedaan, jadi makanya apa yang kamu pikirkan itu juga beda dengan apa yang dia pikirkan ya. Mungkin kalian ini beda generasi
ya karena kan kalau zaman sekarang, anak zaman sekarang tuh kayak ceplas-ceplos gitu ya, ceplas-ceplos. Kalau mungkin kalau orang zaman generasi dulu gitu, mereka itu kayak suka menahan-nahan perkataan gitu ya, ya etika banget kayak gitu ya. Kalau anak zaman sekarang kan sukanya ceplas-ceplos seperti itu. Jadi mungkin perbedaan kalian mungkin di bidang itu, beda generasi. Dan aku lihat juga sebenarnya di sini orang ini juga menandakan bahwa ada suatu masalah ya dalam komunikasi ya. Dia ini sebenarnya yang memulai berarti ya, karena dia yang nggak bisa mengontrol komunikasi dengan kamu, karena dia sering banget tidak hadir di dalam hubungan gitu. Mungkin orangnya tuh suka hilang-hilangan, atau kadang terlalu sibuk dengan dunia dia sendiri, akhirnya tidak ada komunikasi dengan kamu. Atau mungkin orangnya ini suka datang dan pergi sesuka hati dia, tiba-tiba suka ngeghosting kamu ya. Makanya di sini kamu bersikap diam, kayak acuh gitu ya sama dia, karena kamu mungkin sudah lelah dengan sikap dia yang suka hilang-hilangan ini ya. Dan kenapa kamu mengambil sikap diam terhadap dia? Karena di sini ketika kalian berkomitmen atau mungkin kalau misalkan kalian belum berkomitmen, baru dekat aja gitu ya, baru dekat, sebenarnya dia ini takut untuk berkomitmen, atau mungkin takut kebebasan atas dirinya itu dibatasi seperti itu. Dia itu pengen menjadi orang yang bebas gitu ya. Jadi walaupun dalam satu komitmen, dia tuh pengennya itu terlihat bahwa dia lajang semacam itu ya. Jadi makanya di sini mungkin kamu terlalu lelah dengan sikap dia ini ya. Kalian udah ada, misalkan kalian pacaran, tapi kok dia masih main genit dengan lawan jenis yang lainnya gitu ya, lawan jenis lainnya seperti itu ya. Jadi mungkin kamu udah lelah, makanya kamu sampai bertindak untuk silent sama dia. Dan aku lihat juga memang orang ini ya ternyata memang lebih tua dari kamu ya, makanya pemikiran kamu dengan dia itu berbeda ya. Terus ya ada perbedaannya banyak ya, apalagi di sini aku lihat dia lebih tua dari kamu. Karena aku lihat di sini juga kalau Three of Pentacles ini kan berarti harus adanya kerjasama dan upaya ya dari satu sama lain. Nah berarti di sini ada seseorang ya, mungkin dia ini yang tidak mau bekerja sama untuk hubungan ini. Jadi cuman kamu loh yang berusaha dengan hubungan ini. Akhirnya mungkin kamu lelah ya dengan dia yang selalu punya sikap seenaknya aja, kemudian bilangnya mau berkomitmen, bilangnya mau serius, tapi nggak ada upaya dari dia gitu ya. Karena Three of Pentacles ini ya, ini harus ada upaya dan kerjasama satu sama lain kalau misalkan memang hubungan ini mau diteruskan gitu. Sedangkan aku lihat kamu sudah lelah, kamu udah cukup banyak usaha dan upaya untuk hubungan ini, tapi dia tidak mau mengusahakan dan tidak mau serius dengan tindakan dia gitu ya dalam hubungan ini. Dan apalagi di sini ada Seven of Swords. Waduh, wajar sih kamu mendiamkan dia ya, karena di sini ini menunjukkan adanya ketidakjujuran, pengkhianatan, kebohongan ya, dan adanya kecurigaan dari kamu terhadap dia ini. Ya, mungkin dia ini juga kalau Seven of Swords itu adanya perselingkuhan. Dan aku lihat juga berarti ini dia ini tidak jujur dengan perasaannya. Jadi dia menyembunyikan perasaannya terhadap kamu, bahkan sampai-sampai dia ini berusaha untuk mempengaruhi yang lain.
atau mungkin dia terpengaruh oleh yang lain. Ya, jadi makanya dia menyembunyikan perasaannya karena yang lain itu ada yang goda dia kayak gitu ya. Ada yang ngegoda dia dan dia terpengaruh dengan godaan itu. Akhirnya di sini terjadilah perselingkuhan ya. Jadi mungkin juga ada seseorang di sini, ya bisa dibilang ini musuh kamu atau pihak ketiga bagi kamu ya, yang berpura-pura sebagai teman dia, kemudian ya berbaik hati, mulai menggoda gitu ya. Dan akhirnya di sini orang ketiga ini mencoba menyabotase hubungan kalian. Seperti itu. Ya, ini mungkin sudah terjadi atau sedang terjadi gitu. Seven of Swords nih ya. Makanya di sini kamu mengambil langkah untuk silent karena kamu udah lelah gitu. Jadi tindakan dia ini kebingungan ketika kamu silent. Ya, dan di sini benar-benar dikonfirmasi lagi dengan Eight of Pentacles ya. Jadi memang komunikasi buruk, kemudian tidak ada upaya dari dia dalam hubungan ini, kemudian juga dia ini orangnya gila kerja sehingga sampai-sampai dia itu apatis terhadap hubungan ini karena terlalu kelelahan dalam bekerja ya. Akhirnya di sini apa ya, dia tuh nggak ada niatan untuk mengatasi masalah yang terjadi di hubungan kalian ya. Bahkan di sini dia tidak memberikan upaya untuk memperbaiki hubungan ya, nggak ada usaha lah dari dia, intinya seperti itu. Inilah yang membuat kamu capek banget sama dia. Dan kalau Eight of Pentacles berarti memang harus dianya untuk segera bergerak ya. Kalau memang masih mau dengan hubungan ini, dianya yang harus bergerak untuk mengupayakan agar kamu merasa dihargai oleh dia ya. Dan harus ada action dari dia untuk memperbaiki hubungan dengan kamu. Ini harus dari si dianya ya. Keputusan kamu memang benar, kamu harus udah diem aja ya, nggak usah lagi capek-capek ngurusin dia, nggak usah lagi capek-capek menyadarkan dia, karena di sini memang Eight of Pentacles ini mengajarkan dia harus sadar diri gitu ya. Harus, kalau mau sesuatu harus diupayakan, bukan hanya menunggu atau ya adanya menunggu keajaiban atau harus dikejar-kejar oleh kamu. No, tidak. Di sini harus adanya kerjasama dari kedua belah pihak. Three of Pentacles. Kemudian di sini ada Eight of Pentacles ya. Jadi harus dari si dianya harus sadar diri dulu ya, harus adanya penyadaran diri terlebih dahulu. Dan oke, mungkin dulu memang dia berpikiran bahwa cinta itu hanya sebuah perasaan aja, tapi aku lihat di sini dia tidak meragukan lagi ya, bahwa memang setiap hubungan membutuhkan banyak perhatian dan usaha bersama dengan memperbaiki diri dan memberikan pengorbanan di dalam hubungan. Jadi aku lihat di sini dia akan memberikan pengorbanan sama kamu ya, karena di sini dia telah menyadari bahwa setiap hubungan memang membutuhkan kerja keras dari kedua belah pihak. Dan aku lihat di sini dia akan membuat sebuah rencana dan strategi untuk memastikan hubungan kalian berhasil ya. Aku lihat di sini dia akan berkorban dengan kamu dan akan mencoba untuk bekerja sama lagi secara romantis untuk melawan perbedaan-perbedaan di antara kalian ya. Dan dia juga akan bersedia untuk beradaptasi demi kenyamanan satu sama lain ya. Dia akan melakukan itu ya. Jadi ketika kamu diam atas situasi kalian sekarang, dia yang akan bergerak untuk memperbaiki hubungan kamu. Bahkan di sini dia akan beradaptasi dengan kamu, dia akan menyesuaikan, dia akan melakukan penyetaraan atas perbedaan-perbedaan kalian. Dan aku lihat di sini juga dia akan menunjukkan bahwa dia akan berada pada tahap hubungan di mana kamu akan merasa di mana dia akan mengambil suatu langkah besar berikutnya dalam hubungan ini untuk mengubah arah hubungan kamu dengan dia ya, membuat hidup kamu dengan dia akan berbeda lah ya dengan yang sekarang. Karena kan dia udah sadar banget ya, ketika kamu diemin itu dia kebingungan banget
bahkan mungkin ada pemikiran dari dia untuk melamar kamu ya. Dan untuk di sini aku lihat dia pokoknya intinya di sini dia ingin mengambil langkah selanjutnya dari hubungan kalian, seperti itu ya. Dia ingin mencoba untuk memastikan, memberikan kepastian, lebih tepatnya memberikan kepastian kepada kamu tentang hubungan ini ke depannya ya. Karena dia di sini aku lihat sangat frustasi ngelihat kamu diam seperti ini ya. Dia kebingungan banget karena sampai-sampai kamu mendiamkan seperti ini. Dia ketar-ketir banget aku lihat di sini ya. Karena kalau dibilang aku lihat di sini dia masih menginginkan kamu, dia tidak mau kehilangan kamu. Jadi inilah reaksi dia jika kamu mendiamkan dia ya. Oke, jadi kalau kamu masih mengharapkan dia silahkan ditunggu. Kalau kamu nggak mau mengharapkan dia lagi ya udah. Kalau mungkin ada orang baru ya silahkan dicoba untuk saling mengenal ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.